Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Apa kabarnya? Semoga baik ya. Selalu baik, sehat, rezeki berlimpah, dan ayam tentrem. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Nah, karena mengawal ini saya jadi memiliki banyak haters. Karena menurut mereka yang berseberangan dipikirnya saya nggak netral. Sebenarnya saya ini nggak bela siapa-siapa loh ya. Saya sekedar mengartikan dari kartu yang keluar. Permainan tarot ini permainan energi. Misalnya saya ingin memprediksi si A. Saya fokus terkoneksi dengan energi si A. Kemudian saya transfer di kartu ini. Dan di kartu inilah energi itu akan bisa saya baca. Hanya seperti itu permainannya. Nah, kalau misalnya saya prediksi misalnya Danu, kemudian kartunya yang keluar seperti itu, ya saya harus mengartikan apa adanya. Tidak ada tendensi macam-macam di sini. Seperti kemarin itu saya memprediksi Yoris, kartunya juga seperti itu, saya artikan apa adanya. Juga tidak ada tendensi macam-macam. Tapi sekali lagi yang namanya orang itu pasti ada human errornya dalam memprediksi, dalam menerawang dan lain sebagainya. Makanya itu saya nggak pernah membanggakan diri saya. Ramal saya bener, saya bener, saya bener. Enggak. Mau bener mau enggak ya biarlah kalian yang menilai ya. Dan kenapa saya nggak mau membanggakan diri? Dikarenakan saya juga menyadari kalau kadang-kadang prediksi saya juga ada salahnya. Jika kesalahan itu saya minta dimengerti kalian, tentunya juga saya nggak boleh membanggakan diri saya jika ada ramalan yang tembus ya. Itulah prinsip saya dalam hidup ini. Saya nggak ingin membanggakan diri. Biarlah publik yang menilai saya seperti apa. Di sini akan saya ulas tentang berita yang sudah saya tayangkan kemarin malam. Dari pihaknya Yoris, melalui kuasa hukumnya sudah bernyanyi memberi serangan-serangan kepada pihak Danu dan tim. Ya. Dan dari sini saya tadi sudah berusaha mencari pemberitaan apakah ada serangan balik dari pihak timnya Danu. Kayaknya masih belum. Akan saya selalu pantau di sini. Jika ada pemberitaan dari timnya Danu, pasti juga akan saya infokan kepada kalian. Pasti. Seperti yang pemberitaan dari Yoris yang bernyanyi kemarin. Nah, dengan berpisahnya Yoris dan Danu ini, itu sebenarnya hal yang terbaik dalam peristiwa ini. Kalau kemarin-kemarin mungkin mereka saling menutupi, dengan berpindahnya ini mereka saling buka-bukaan. Nah, ibaratnya dikonfrontir melalui media online. Kita jadi tahu ya, jadi tahu rahasia mereka berdua seperti apa dan lain sebagainya. Sebenarnya hal ini harusnya dilakukan di pengadilan. Akan tetapi mungkin karena terlalu lama tidak ada penetapan siapa tersangkanya, makanya heboh di media sosial. Nah, kehebohan ini juga membuat kita semakin tahu siapa A, siapa B. Seperti itu ya guys. Saya di sini tuh netral, nggak berpihak kepada salah satu, juga nggak dibayar dari pihak Pak Yosef, pihaknya Yoris, enggak. Enggak. Saya lebih berpihak kepada profesi saya. Andai kata saya berpihak, terus misalnya ada kartu, misalnya kartu ini yang keluar ya. Kartu ini yang keluar, terus saya artikan lain. Apa kata penarot yang lainnya? Ada kemungkinan mereka juga nonton di channel saya. Ketika saya salah mengartikan dan memelesetkan artinya, pastinya mereka juga akan protes ya, juga akan protes. Nah, kenapa saya jarang menggunakan kartu ini? Dikarenakan kartu ini tidak ada panduan tulisannya. Kalian juga akan kesulitan untuk memantaunya. Makanya saya menggunakan kartu-kartu oracle yang seperti ini, yang ada tulisannya. Dan kalian juga bisa mengartikan sendiri. Itulah mengapa saya menggunakan kartu-kartu oracle di sini, dikarenakan kalian juga bisa ikut mengartikan sama-sama
tidak terpaku dengan arti yang sudah saya uraikan. Kalian bisa mengartikan sendiri. Bebas kok di sini. Kalian bisa mengartikan apa saja sesuai versi kalian. Nggak ada kehendak saya untuk menentukan kamu harus begini, harus begini, harus begini. Enggak. Karena di sini saya sekedar memantau, meramaikan kondisi ini sesuai dengan kemampuan saya. Memantau ini juga bisa diartikan ya tidak sekedar memantau, tapi juga mengorek rahasia yang mungkin ditutupi oleh para saksi, ya. Jadi sesuai dengan kemampuan saya di sini saya berusaha untuk mengorek apa yang disembunyikan oleh para saksi tersebut. Walaupun yang namanya prediksi masih juga bisa salah dan saya sudah wanti-wanti kepada kalian. Nah, makanya ketika ada prediksi yang salah, ya tolong jangan protes, karena ketika ada prediksi yang tembus, saya juga nggak berbangga hati. Kalau kalian mengikuti prediksi saya, pastinya sudah bisa menilai, ya. Ada yang tembus, seperti ada W dan K yang kabur, yang sulit ditemui, terus berpisahnya Yoris dan Danu, juga awalnya juga saya pernah prediksi, terus usia dari si pelaku saya pernah bilang sekitar 25 ke bawah, dan itu kayaknya juga akan terjadi. Itu masih salah satu pelaku, ya, karena yang namanya penglihatan itu kadang-kadang diperlihatkan cuma salah satunya saja, nggak seperti kalau kita melihat dengan mata telanjang bisa terang benderang. Namanya penglihatan itu masih samar-samar, makanya tolong dipahami, nggak semudah seperti kalian bayangkan jika memprediksi menerawang itu jelas welo-welo, nggak seperti itu, ya. Kadang-kadang cuma sekilas dan samar-samar. Hari ini akan saya prediksi tentang apa, ya? Saya prediksi pertahanan tim A dan tim B. Tapi jangan bilang saya pilih kasih jika kartunya nanti ada yang baik ke sana, ada yang buruk ke sana, ya. Jangan bilang saya pilih kasih. Saya sekedar mengartikan. Ini saya kocok dulu. Yang pertama untuk timnya Danu, kemudian timnya Yoris. Timnya Danu. Bagaimanakah kondisinya, pertahanannya, kesiapannya saat ini? Saya ambil 3 kartu untuk timnya Danu. Ada simbol nurturing, pengasuhan. Ada simbol blessing, pemberkatan. Juga ada simbol fokus. Nah, ini untuk timnya Danu. Selanjutnya untuk timnya Yoris dan Pak Yosef, bagaimanakah kondisinya, pertahanannya saat ini? Yang namanya pertahanan itu belum tentu salah, juga belum tentu benar loh, ya. Saya hanya melihat pertahanannya timnya dan kesiapan mereka dalam proses hukum ini. Timnya Yoris dan Danu. Ada simbol new beginning, memulai awal. Selanjutnya ada simbol vigilance, kondisi tidak aman. Selanjutnya ada simbol ebb and flow, naik turun. Jadi seperti ini. Untuk kondisinya Danu, ada simbol nurturing, pengasuhan. Pengasuhan yang bisa diartikan pemeliharaan, di mana Pak Ahmad Taufan sekarang kan hanya tinggal satu kliennya, yaitu Danu, yang ada kaitannya dengan peristiwa ibu dan anak di sini. Tentunya ini akan memudahkan untuk Pak Ahmad Taufan dalam mendampingi Danu, dalam membela Danu. Dan di sini ada blessing, sebuah pemberkatan, dan di sini ada semakin fokus untuk menghadapi proses hukum ini. Semakin fokus untuk menghadapi proses hukum ini, ya. Terus dari kubunya Yoris dan Pak Yosef, ada simbol new beginning, di mana new beginning ini mengawali. Kita tahu yang maksudnya Yoris ini baru saja berpindah dari timnya Pak Ahmad Taufan mencelok ke timnya Pak Yosef, Pak Rohman Hidayat, ya, Pak Rohman Hidayat. Yang itu membuat ada simbol vigilance, kondisi-kondisi yang tidak aman di sini. Di timnya Yoris dan Pak Yosef ini ada simbol ebb and flow, kondisi yang berubah-ubah, yang naik turun. Ebb and flow ini bisa dikatakan pasang surut, dikarenakan masuknya Yoris di tim
Pak Yosef tersebut. Kalau kemarin-kemarin timnya Pak Yosef ini bisa dikatakan solid ya, dengan kliennya yang Pak Yosef, Bu Mimin. Jadi sudah solid dengan masuknya Yoris ke timnya, mau nggak mau mungkin akan ada semacam pembenahan, pembetulan dan lain sebagainya. Yang dilambangkan kondisi yang bisa berubah dan naik turun ini. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk kondisi para timnya saat ini. Di sini saya tidak melihat siapa yang tersangkut dan tidak, tapi kondisi persiapan tim ini menjadi seperti itu ketika ada perubahan-perubahan di dalam kasus ini ya, kasus ini. Saya tidak membela siapa-siapa. Buktinya ketika kartunya timnya Yoris dan Pak Yosef seperti ini, tetap saya artikan apa adanya. Buktinya, ketika sketsa wajah banyak yang berkata itu Danu, saya malah membantah jika itu bukan Danu. Masihkah kalian bicara saya ini membela? Saya sekedar mengartikan kartu-kartu yang keluar, itu aja kerjaan saya di sini. Selanjutnya akan saya prediksi apa yang mesti dilakukan oleh para tim ini untuk mempersiapkan proses ini. Apa yang harus dilakukan oleh para tim ini untuk menghadapi proses ini? Yang pertama, saya lihat dari timnya Danu. Ada pesan apakah buat dari semesta untuk timnya Danu ini? Mari kita ungkap di sini. Ada simbol impartiality, keadilan, keseimbangan. Saya ambil 3 kartu ya. Selanjutnya ada simbol passion, semangat. Selanjutnya ada simbol quiz, pertanyaan. Jadi seperti ini. Ada saran dari semesta untuk timnya Danu. Ada simbol impartiality, menuntut sebuah keadilan. Tetap semangat. Tapi ada sebuah pertanyaan di sini. Ada sebuah pertanyaan, why? Mengapa? Menuntut keadilan, penuh semangat. Mengapa? Ada apa? Selanjutnya akan saya prediksi dari timnya Pak Yosef dan Yoris ya. Ada pesan apakah dari semesta untuk tim mereka? Ada simbol vanity. Ada simbol prayer, doa. Selanjutnya ada simbol joy, kesenangan. Jadi seperti ini guys. Untuk timnya Pak Yosef ada pesan dari semesta vanity, jangan ada kesombongan di sini. Tetap berdoa, berdoa demi sebuah kondisi yang lebih baik lagi yang dilambangkan joy, kesenangan ini. Jadi di sini disarankan dari semesta untuk tim dari Yoris dan Pak Yosef ini jangan terlalu berbangga diri dulu di sini. Vanity itu diartikan kesombongan. Jangan terlalu berbangga dulu ya dengan kondisi yang ada. Tetaplah berdoa, berjuang agar ada simbol joy, kesenangan di sini. Seperti itu ya teman-teman untuk prediksi mereka berdua. Semoga saja masalah ini cepat terkuak, yang salah tetap harus bertanggung jawab, dan yang benar semoga juga dipulihkan nama baiknya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.